ST Bhinneka Prestasi. Halo Sobat Bhinneka, selamat datang di ST Bhinneka Podcast. Hari ini adalah episode yang sangat spesial karena kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan seorang pemimpin bisnis yang telah membangun, mengembangkan dan juga membawa usahanya di industri yang semakin maju dan juga sampai ke kancah internasional. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Peter Suhendra, CEO Groundfield Group. Selamat datang Pak. Apa Terima kabar, kasih Pak? Servina, baik. Senang sekali bisa menyambut Bapak pada hari ini. Hari ini Bapak sudah berkunjung melihat langsung gedung ST Bhinneka. Kira-kira bagaimana first impression Bapak setelah melihat lingkungan kampus kami, Pak? Oh, jujur aja saya sangat terkejut karena sudah sering ya ke sini juga, dan terakhir ke sini masih tahap pembangunan. Dan tadi saya waktu sampai saya seperti merasa seperti kayak di kampus yang di luar negeri ya. Ya vibe-nya seperti di Singapura ataupun di di Cina. Ya, jadi saya sangat bangga dengan proses pembangunan di ST Bhinneka yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak, kami juga sangat senang menyambut Bapak di ST Bhinneka. Hari ini Sobat Bhinneka kita kedatangan seorang pemimpin bisnis, dan hari ini Bapak Peter dikenal sebagai seorang pemimpin bisnis yang telah sukses menjalankan bisnisnya. Tapi di balik itu semua pasti ada perjalanan yang panjang dan juga proses yang luar biasa. Boleh dong Pak di-sharingkan kepada Sobat Bhinneka bagaimana awal mula Bapak memasuki dunia bisnis, kira-kira industri apa yang pertama kali Bapak tekuni dan bagaimana prosesnya yang Bapak lalui sampai bisa menjadi seorang Bapak Peter Suhendra hari ini? Ya, jadi mungkin saya cerita lebih awal ya. Jadi dari setelah saya lulus kuliah memang tidak ada planning ya untuk melanjuti usaha keluarga ya. Awalnya memang pengen jadi engineer ya, lebih engineer. ya. Jadi saya sempat awalnya kerja di Singapura ya, sebagai engineer ya di Singapura. Setelah beberapa tahun kerja saya melihat tantangan itu lebih baik ya kalau saya jalanin bisnis sendiri. Nah, situlah saya dengan beberapa teman ya, kita membuat startup baru ya untuk zaman-zaman internet dulu ya, tahun 2000. Nah, setelah itu di 2003 tiba-tiba ada panggilan dari keluarga ya, dari papa bahwasanya kenapa kamu nggak balik aja ya ke Indo gitu ya untuk lanjutin usaha papa gitu ya. Jadi ya itulah awal mulanya ya, terjun di dunia usaha sendiri di Indonesia ya. Jadi 2003 saya balik dan saya ditugaskan untuk take over bisnis-bisnis yang lagi struggling ya. Ya, jadi itulah awal-awal. Jadi dari papa sendiri tidak langsung ya memberikan perusahaan yang sudah berjalan, tapi perusahaan yang memang lagi sekarat ya, boleh dibilang quote and quote-nya. Jadi tapi itu saya rasa suatu opportunity yang baik ya untuk mencoba turnaround ya. Jadi saya selalu diberikan tugas untuk turnaround perusahaan-perusahaan yang lagi ini struggling ataupun sekarat ya. Menarik sekali Pak. Ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah bisnis itu bukan berbicara pengetahuan kita dalam dunia bisnis aja, tapi kemauan kita untuk belajar. Di case-nya Pak Peter pada saat itu mempelajari kondisi bisnis yang sedang struggle, dan akhirnya Pak Peter sukses untuk membawa bisnis tersebut. Namun dalam perjalanannya tentu pasti ada dong Pak ketika kita sudah merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan plan. Nah, dalam dunia bisnis ada banyak kondisi yang mungkin bakal hadir dari eksternal maupun internal. Dari eksternal contohnya pasar yang semakin berubah dengan cepat, kemudian dari internal mungkin internal issue dalam sebuah perusahaan. Kira-kira apa sih value atau prinsip yang Bapak pegang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehingga perusahaannya bisa semakin maju sampai saat ini gitu Pak? Ya, saya rasa paling penting adalah kita harus mencari inovasi ya. Karena di setiap industri yang kita jalani atau bisnis yang kita jalani itu selalu ada hal-hal sedikit yang minor improvement itu yang harus terus kita kejar setiap hari. Jadi saya rasa dari segi teknologi, dari segi efisiensi, dari segi SDM dan lain-lain itu setiap hari kita harus kejar gitu ya. Jadi kita selalu harus melihatnya itu dari beberapa sisi. Contohnya kita memperkuat di marketing. Setelah marketingnya kuat ternyata efisiensi kita kurang ya. Kita harus
memperkuat di operasional dan lain-lain. Jadi setelah semuanya sudah kuat, balik lagi nih. Oh ya, marketingnya harus dikejar lagi ya, harus berubah lagi. Jadi saya rasa daily improvement itu sangat penting ya, konsep of tidak pernah puas ya terhadap apa yang telah kita capai. Oke. Daily improvement itu sangat membantu kita ya Pak untuk kembali mengevaluasi bagaimana bisnis yang sudah berjalan supaya bisa nanti going concern ke depannya. Yeah. Dan balik lagi Pak soal kesuksesan bisnis yang sudah Bapak kerjakan sampai hari ini. Kira-kira dalam pengembangan kesuksesan bisnis yang paling penting salah satunya adalah sumber daya manusianya Pak. Bagaimana mindset daripada orang-orang di dalamnya. Di ST Bhinneka sendiri kita juga sangat mengedepankan value, integritas, inklusivitas, bahkan kolaborasi antar bersama. Tapi kita penasaran nih Pak, Sobat Bhinneka juga penasaran, kira-kira dari kacamata dan perspektif Bapak sebagai seorang pebisnis sukses, apa sih karakter yang paling utama yang harus dimiliki oleh generasi muda supaya bisa survive di dunia kerjaan Pak? Saya rasa ya integritas ya, paling penting, yaitu apapun yang kita rasakan ataupun apapun yang kita pikirkan itu kita harus sampaikan. Baik itu ke rekan kerja kita, baik ke bawahan kita dan lain-lain. Jadi kalau tidak adanya integritas dan trust itu tidak akan muncul, dan tanpa ada trust, komunikasi dan lain-lainnya juga tidak akan. Ya. Jadi paling penting itu saya rasa saya setuju dengan value yang di ST Bhinneka ya, integritas itu paling penting. Karena kalau tanpa integritas, biarpun seseorang itu sangat kompeten, ya kita juga susah ya. Kita harus check and balance lagi ya. Jadi kalau sudah ada integritas, kita sudah bisa membiarkan tim itu sudah bisa independen ya. Jadi saya rasa ya integritas sama value-nya itu satu lagi itu hard work ya. Ya, itu harus menjunjung tinggi, yaitu bahwasanya semua orang itu harus bekerja keras setiap saat ya, bukan hanya menikmati kesuksesan aja ya. Integrity and hard work itu dua hal yang sangat penting ya Pak untuk dimiliki anak muda saat ini. Dan yang paling penting adalah capability is important but value is more important ya Pak daripada segala hal. Dan juga yang terakhir nih Pak, pesan untuk mahasiswa. Kalau sekarang kita lihat di sosmed hari ini banyak Gen Z atau anak-anak muda yang sudah terpapar dengan dunia bisnis, konten-konten tentang bisnis. Mungkin orang-orang hanya menunjukkan tentang hal-hal yang exciting seperti success story, financial freedom, atau perusahaan yang semakin berkembang. Tapi ada juga orang yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu kadang ada struggle-nya. Nah, dengan dua POV tersebut, kira-kira Pak, apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa yang mungkin termotivasi punya mimpi besar, tapi takut untuk memulai dengan segala resiko yang ada Pak? Ya, saya selalu berpikiran bahwasanya hidup itu selalu ada ups and down ya. Jadi ada waktu yang good time and bad time ya. Jadi kalau kita lagi bad time itu kita harus berpikir bahwasanya ya bad time will create strong man. Ya kan. Jadi kita jangan takut dengan bad time. Jadi tapi yang penting kita harus tetap ulet dan tetap semangat. Pasti akan mencapai suatu hasil ya. Dan paling penting itu juga good time itu will create weak man. Jadi kita harus hati-hati waktu good time. Jangan kita terlalu terlena dengan kesuksesan. Ya, jadi merasa kita sudah mencapai sesuatu ataupun sudah mencapai goal kita. Ya, jadi kita harus selalu berpikir ya gimana ya kita harus terus berusaha. Jadi saya rasa waktu lagi sukses ya jangan terlalu sombong, yang waktu lagi kurang sukses juga jangan terlalu putus asa, karena ya selalu ada, kalau pepatahnya itu the light at the end of the tunnel ya, ada cahaya di ujung terowongan. Mungkin itu. Menarik sekali Sobat Bhinneka, hari ini sungguh obrolan yang sangat daging, sangat insightful dengan Pak Peter, bahwa success is built not found ya Pak. Ketika waktunya sedang tidak baik-baik saja, jangan terlalu cepat berputus asa. Ketika waktunya sedang baik, jangan cepat berpuas diri. Perlu ada sisi-sisi untuk improve kembali ya Pak. Nah Sobat Bhinneka, dua bekal yang kita bawa hari ini yang sangat berharga. Yang pertama adalah kita harus memiliki visi. Yang kedua adalah ketangguhan, dari cerita dari Pak Peter tadi, bahwa visi bisa membawa kita melihat peluang yang lebih jauh, tapi ketangguhan membuat kaki kita tetap berdiri meskipun kadang keadaan tidak enak ya Pak.
Terima kasih banyak Pak Peter untuk obrolan yang sangat insightful. Terima Kami sangat kasih. bersyukur Pak bisa memiliki waktu ngobrol dengan Bapak. Sobat Bhinneka, Growth Steel Group dan juga Pak Peter Sunendra merupakan bukti nyata sinergi antara visi dan juga ketangguhan yang menciptakan bisnis untuk berkelanjutan dan bisa berkembang dengan pesat. Terima kasih banyak Bapak untuk mengakhiri sesi ini. Kita bisa sampaikan slogan ST Bhinneka Pak. Oh, Kalau ya. saya bilang ST Bhinneka, jawabannya prestasi. Oke. Kita lihat ke kamera depan ya Pak. Oke. Oke. ST Bhinneka, prestasi. Prestasi. Terima kasih banyak Pak.